A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu mari kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat melaksanakan perkuliahan. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita memperbanyak baca salawat dan salam dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang ke-6 ini ya, pertemuan ke-6 kita membahas tentang al-jannah, tentang al-jannah atau surga. Nah, al-jannah ini sering disebut-sebut dalam Al-Quran. Surga. Surga adalah tempat-tempat kemuliaan Allah. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 133, kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Ya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah, berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dari Allah Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah ya, dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Nanti silakan saudara lihat surat Al-Quran surat Al-Hadid ya, ayat ke-21. Saudara, sebuah kisah dari Al-Quran tentang keadaan Nabi Adam alaihissalam di surga. Ia diberikan kenikmatan oleh Allah SWT. Kata Allah, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah, minumlah ya, makanlah makanan yang kamu sukai, minumlah dengan minuman yang kamu sukai. Jadi makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Kemudian kata Allah, jangan kamu dekati pohon khuldi ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu
keduanya digoda ya oleh syaitan yang disebut dengan iblis laknatullah alaih ya. Lalu Nabi Adam dikeluarkan ya. Nah, Allah berfirman, turunlah kamu ke muka bumi, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Inilah kisah Nabi Adam alaihi salam. Lalu ringkas cerita diceritakan dalam Al-Quran, maka Nabi Adam turun ya, Nabi Adam turun. Kemudian Nabi Adam sampai ke muka bumi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh adalah penghuni surga. Mereka kekal selama-lamanya. Namun karena ini adalah sabab musabab bahwa manusia kita ini semuanya anak cucu Nabi Adam adalah khalifah Allah di bumi untuk memakmurkan bumi, maka kita diberi oleh Allah tempat tinggal di bumi ini. Maha suci Allah, maha sempurna Allah. Manusia memujinya, memohon pertolongan hanya kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta kesehatan kepada Allah, minta keberkahan umur hanya kepada Allah. Semuanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berlindung dari segala kejahatan. Manusia berlindung kepada Allah dari segala kejahatan jiwa. Berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan. Berlindung kepada Allah dari perbuatan yang sesat lagi menyesatkan. Dengan siapa? Kepada Allah SWT. Manusia yang diberi petunjuk, maka selamatlah dia. Manusia yang diberi petunjuk, maka selamat dia. Yang tidak diberi petunjuk, ini dia. Manusia yang tidak diberi petunjuk, maka celakalah dia. Ya, maka celakalah dia. Oleh karena itu kita disuruh ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang bagaimana? Kan gitu. Siratal mustaqim yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah pernah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat itu adalah jalan yang lurus. Diberi nikmat hidup, diberi nikmat sehat, diberi nikmat ibadah, diberi nikmat puasa, diberi nikmat zakat, diberi nikmat semua, sehat badannya, sehat akalnya, sehat pikirannya, hidup sejahtera. Itu namanya jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nikmat yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dan bukan jalan. Nah ini dia. Ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang maghdub. Maghdub itu apa? Jalan orang-orang yang Allah murkai.
jalan orang-orang yang Allah marahi. Siapa dia? Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim, atas mereka, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Adalah orang-orang yang disesatkan Allah. Orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang yang tadi maghdub. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang memang tidak mendapat petunjuk Allah. Apabila dikatakan kepada kebaikan, dia menghina, mengejek. Bahkan Allah pun ditantang, dikata-katai. Padahal dia sesat. Udahlah sesat, menyesatkan. Siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat ini dikhususkan, disebutkan sana maghdub dan waladhdallin. Oleh karena itu, saudara, kita disuruh oleh Allah supaya ingin mendapatkan keselamatan, mohon petunjuk dari Allah SWT. Jika manusia itu mendapat siksa Allah, maka tidak selamat manusia itu dari panasnya siksa di neraka. Oleh karena itu, selalu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemuliaan surga. Mohon bahagia dunia, mohon bahagia di akhirat. Kalau bahagia di dunia gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah dia kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Saudara sekalian, surga yang pernah disebut-sebut dalam Al-Quran adalah penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Jadi surga yang disebut-sebut dalam Al-Quran adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, keindahan, kedamaian, dan bermacam-macam kesenangan, sebagaimana janji Allah kepada hamba-hambanya. Surga merupakan tempat yang paling istimewa di seluruh jagat raya. Surga tempat yang diimpi-impikan oleh setiap umat manusia. Jika ia taat kepada Allah semasa hidupnya, maka ia berhak mendapatkan surga Allah. Nasib manusia yang selalu berbuat zalim, ini nasib manusia yang selalu berbuat zalim semasa hidupnya di dunia, niscaya ia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, tergantung tingkatannya. Saudara sekalian, lalu apa itu surga? Surga menurut bahasa, atau etimologi artinya taman. Menurut bahasa atau etimologi artinya taman yang terdiri dari pohon-pohon kurma, pohon-pohon yang menghasilkan buah yang serba manis, serba nikmat, serba indah, tidak menyebabkan kekenyangan dan tidak menyebabkan kelaparan. Itulah didasarkan. Nah, kata surga diambil dari kata jannah yang artinya menutupi. Sebab disebut demikian karena pohon-pohon yang ada di dalamnya amat rindang, daunnya rimbun, ya kan, cabang-cabangnya banyak. Dari pohon-pohon yang satu ke pohon yang lain dengan cabang-cabang dan pohon-pohon lainnya itu sangat indah dipandang mata. Sehingga apa? Bagian atas itu merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan terdiri dari banyak buah-buahnya, terdiri dari banyak pohon-pohonnya, ada bunga-bunga yang harum semerbak. Di sanalah banyak manusia berteduh.
Di surga tidak panas, tidak pula dingin, tidak pula siang, tidak pula malam. Jadi istimewa. Saudara, surga berasal dari bahasa Sangsekerta. Aneh kan ya? Kalau kita ambil dari bahasa Sangsekerta, surga itu namanya swarga. Swargo kata orang Jawa. Ya, surga, swargo. Nah, ada istilah suami istri, kalau suaminya baik, istrinya jadi baik, suaminya tak baik, istrinya jadi tak baik. Istilah surga nunut, neraka katut. Nah, itu istilah orang Jawa. Jadi swarga atau surga kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sangsekerta namanya swarga atau surga. Istilah tadi menunjukkan kalau suaminya terhormat, istrinya jadi terhormat. Istrinya jadi rendahan, maka istrinya pun jadi rendahan. Suaminya mulia, otomatis istrinya jadi orang mulia. Tapi kalau suaminya gitu ya, katakanlah pemulung, orang-orang rendahan ya, maka sekalipun istrinya seorang ya terhormat, dia akan menjadi rendah. Makanya ada istilah Jawa surga nunut neraka katut. Nauzubillah min zalik. Nah, saudara sekalian, surga dalam bahasa Arab disebut al-jannah. Kalau bahasa Sangsekerta tadi swargo atau surga. Bahasa Indonesianya surga. Ya, bahasa Arabnya artinya jannah. Jannah adalah suatu tempat yang ghaib di akhirat. Ya. Ini bisa dilihat dengan hakul yakin, karena tidak bisa dengan ainul yakin. Karena apa? Manusia belum diberi kemampuan melihat surga, melihat neraka tatkala berada di dunia, kecuali Adam alaihissalam dan iblis laknatullah alaih. Adam dan Hawa diberi kemampuan bahkan tinggal di surga, kemudian bersama dengan Hawa, bersama dengan iblis laknatullah diturunkan, diletakkan di bumi ini ya, karena dia menyalahi aturan Allah. Nah, oleh karena itu bagi manusia supaya mencari surga, mencari kebaikan, maka berdoalah, memintalah kepada Allah agar mendapatkan jannah. Nah, jannah suatu tempat yang gaib ya. Gaib di mana? Di akhirat, yang penuh dengan segala macam kesenangan, beraneka ragam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah tergambar sedikit pun dalam hati manusia seperti apa bentuknya surga. Surga merupakan tempat yang sewaktu hidupnya di bumi senantiasa bertakwa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, berbuat baik secara ikhlas karena Allah, sesuai dengan ucapan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya seperti itu. Inna sholati sholatku, wa nusuki amal ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas, senantiasa ikhlas kepada Allah. Makanya kalau orang ikhlas itu dia bertakwa kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia bersyukur kepada Allah, otomatis dengan sesama manusia dia berterima kasih.
Orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah itulah orang sombong. Ya, menganggap dirinya lebih, menganggap dirinya hebat, padahal kesemuanya itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Surga tempat balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Balasan orang yang suka infak sedekah. Balasan orang-orang yang memuliakan guru-gurunya, memuliakan ibu bapaknya, memuliakan orang-orang yang telah memberinya ilmu. Itulah dia tempat yang disebut dengan kenikmatan-kenikmatan. Saudara sekalian, menurut para ulama, surga merupakan tempat yang tertinggi. Nah, dia surga merupakan tempat yang tertinggi. Nah, yang tertinggi apa? Tertinggi di atas segala-galanya. Tempat yang terindah, tempat yang teristimewa, tempat yang termahal. Tidak ada duanya di alam, tidak ada duanya di jagat raya ini. Tidak tergambar oleh pikiran kita, tidak tergambar oleh mata kita, tidak tergambar oleh hati kita. Itulah dia surga Allah. Dikatakan termahal, karena semua kekayaan di surga adalah diberikan kepada siapa saja dengan cara gratis. Saudara, nah, secara harfiah, ya, secara harfiah jannah adalah penutup, harfiah, ya, tabir dan penyembunyian. Jadi surga itu ada penutup, ada tabir. Lalu kata jannah diartikan sebagai pohon yang rindang. Kata surga berarti tempat kediaman di mana para hamba Allah yang berbuat baik, banyak beramal, bersujud, menginfakkan harta benda mereka. Itulah tempatnya di surga. Mereka dimasukkan Allah ke surga, ya, mereka ditempatkan Allah di surga menjadi tempat yang paling indah di dalamnya, dan mereka kekal selama-lamanya. Dari mana datangnya? Dari mana tahu? Ini banyak nanti dalil-dalilnya. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Lalu radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Makanya selalu disebut-sebut di surga kekal abadi selama-lamanya. Adapun yang dimaksud dengan surga, ya, ini menurut beberapa pendapat ulama adalah tempat kediaman, perumahan yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Bagi hamba-hambanya yang mana? Yang bertakwa, yang jujur, yang benar-benar jujur, orang-orang beramal soleh, orang yang ikhlas dalam perbuatannya. Karena telah dijelaskan oleh Allah SWT bahwa surga ini adalah surga yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Saudara sekalian, nah, kalau ditanya dalilnya apa? Dalil surga ini sangat banyak, ya. Terdapat dalam Al-Quran 112 kata-kata surga. Salah satu di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun
Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 82. Nah itu dia, Al-Baqarah ayat 82. Kemudian apa lagi? Kul katakan, kul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallahi wallahu basirum bil ibad. Kata Allah, katakanlah, ingatlah aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari apa yang demikian, artinya yang terlihat di dunia ini, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Allah, Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikerumuni istri-istri yang disucikan serta diridhoi Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran surat Ali Imran ayat 15. Kemudian apa lagi? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Tadi di awal sudah sampaikan ya. Surat Ali Imran ayat 133 dan banyak lagi yang lainnya. Nah, apapun nama-nama surga ya, sebagaimana terdapat pada buku-buku ya yang dikarang para ahli, ada ahli fikih, ada ahli tasawuf, dia membuat nama-nama surga ya. Jadi adapun nama-nama surga sebagaimana terdapat pada buku-buku yang dikarang para ahli, ada yang menyebut 7 nama, ada yang menyebut 9 nama ya. Nah, kemudian tidak terdapat satu keterangan dalam Al-Quran atau hadis yang membatasi surga itu ada berapa. Wallahu alam. Ada yang menyatakan surga ada 7, surga ada 9, tapi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis disebut secara tegas gitu ya. Disebut secara tegas ada sekian nama-nama surga yang tertera ya, yang saya sebutkan ini, yang saya ucapkan nanti, yang saya sampaikan menunjukkan sifat-sifat kemuliaan surga yang Allah ciptakan. Jadi nama-nama yang disebut itu adalah nama-nama yang menunjukkan kemuliaan ya, kemuliaan ciptaan Allah yang disebut sebagai jannah. Baik, kita mulai. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus atau disebut dengan surga Firdaus. Nah, itu ya. Nah, surga Firdaus, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah dalam Al-Quran, tempat tinggalnya ialah surga Firdaus. Kan enak deh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempatnya adalah surga Firdaus. Dia beriman dan beramal soleh. Dia beriman, beramal soleh. Kalau hanya aku beriman, itu bohong aja. Karena banyak manusia berkata aku beriman kepada Allah tapi bohong. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayyaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia berkata aku beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata mereka tidak beriman. Dia bohong.
Ya. Nah, jadi kalau sudah biasa bohong, dengan Allah pun dia bohong. Dengan Allah saja bohong, apalagi dengan manusia. Allah aja dibohongi. Allah yang ngomong, bukan kita, bukan nabi, tapi Allah langsung. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia berkata, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata mereka tidak beriman alias bohong. Hati-hati nih. Kalau ada orang ngaku-ngaku beriman, harus dibuktikan tanda dia beriman. Wa amilus solihat, amalannya baik, ucapannya baik, lisannya baik-baik, hatinya baik, tulus ikhlas, membantu tulus dan ikhlas. Tidak hanya di lidah, tapi di dalam hati. Pada pertemuan yang kedua telah disampaikan, kalau ada orang yang baik tapi omongannya tak baik, berarti dia dusta. Ingat tuh ya, masih ingat itu kan? Nah, dia ngomongnya baik-baik, walaupun pakaian centang penang, berarti di hatinya baik. Walaupun pakaiannya bagus, pakai jas, pakai macam segala, ya kan? Tapi omongannya tidak baik, berarti dia bukan orang baik. Digambarkan sebuah ceret diisi dengan air putih, dituangkan di gelas, maka dia akan keluar air putih. Diisi air kopi tanpa gula, dituang, maka dia rasanya kopi tanpa gula. Mustahil kopi yang tanpa gula begitu dituang rasanya manis. Itu bohong. Jadi itulah makanya Allah mengatakan banyak manusia berkata aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi ternyata dia bohong. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah dalam Al-Quran, tempat tinggalnya ialah surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Apa dasarnya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Begitu kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah daripadanya. Subhanallah, nikmatnya surga Firdaus. Lalu ini surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan ayat 108. Kemudian Allah lanjutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Jadi silakan saudara untuk menghafalnya ini ya. Ini sangat enak, sangat nyaman kalau dibawa.
sholat fardu, terutama sholat tahajud, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ingat tuh ya, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu tidak akan terlaksana kalau tidak berjamaah. Sholat fardu tidak mungkin dia khusyuk kalau tidak berjamaah. Jadi baru dia khusyuk kalau dia berjamaah. Sholat fardu itu harus berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Ila kecuali ada uzur. Uzur yang dibenarkan oleh agama. Ya. Nah, jadi kata Allah, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kadang-kadang seloroh tidak tentuaran, tak apa-apa seloroh, akhirnya dia bohong, ya kan? Nah, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Orang bohong itu tidak akan tentram hidupnya, dihantui ketakutan, dihantui oleh ketakutan itu sendiri karena dia sudah berbohong, baik bohongnya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, jadi jauhkan diri dari perkataan yang sia-sia. Kalau tidak berguna nggak usah ngomong deh, diam. Nah, gitu ya. Nah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, ini dia. Penting ini. Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, ila kecuali, ada kecualinya. Kecuali terhadap istri atau suami mereka, atau orang-orang yang Allah beri hak kepada mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Jadi kalau dia suami istri tidak tercela, ya. Nah, oleh karena itu kata Allah, barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada orang-orang yang sudah punya suami, punya istri, cari yang lain, itu yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah, ini termasuk di dalamnya. Orang-orang yang memelihara amanah, kemudian orang-orang yang berpegang teguh pada janjinya, dan orang-orang yang memelihara waktu sholatnya. Waktu sholat juga dipelihara, kata Allah. Di zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu, subuh tepat waktu, berjamaah, kecuali ada uzur yang dibenarkan. Nah, ya, jadi tepat waktu. Jadi orang-orang itu kata Allah adalah orang-orang yang diberi warisan, diberi pusaka, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Saudara sekalian, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang akan menempati surga Firdaus adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Orang beriman yang beramal soleh yang bagaimana? Nah, pertama, senantiasa khusyuk dalam melakukan sholat 5 waktu dan tidak pernah meninggalkannya. Sholat yang khusyuk adalah sholat fardu yang berjamaah. Selesai sholat berjamaah, dia tambah dengan sholat-sholat sunat, namanya sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib jumlahnya ada 12 yang muakkad. Ya, di awal sudah disampaikan ini. Jumlahnya 12. Cara mengingatnya mudah.
Sebelum dan sesudah hanya sholat zuhur. Jadi zuhur 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Selebih itu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, terus ditambah lagi 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi mengingatnya mudah. Sebelum dan sesudah hanya zuhur saja. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Yang sebelum mudah mengingatnya asar dan subuh saja. Yang sesudah maghrib dan isya saja. Jumlahnya 12 rakaat. Itu namanya sholat rawatib yang muakkad, yang hampir tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah tatkala dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, dalam keadaan perang. Jadi selain yang disebutkan tadi, dia kerjakan secara khusyuk dan tawadu. Tidak bisa khusyuk kalau dia tidak berjamaah. Yang kedua, senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Allah? Misalnya zina. Zina, ada zina mata, ada zina telinga, ada zina hati. Hati-hati. Zina mata, melihat sesuatu yang dilarang Allah. Sekarang banyak zina mata dilakukan. Bisa melalui handphone, melalui komputer. Sengaja dibuat oleh orang-orang kufar untuk menyesatkan manusia, dibuatlah zina mata. Ya. Kemudian apa? Zina telinga, mendengar dengan rintihan dan bisikan-bisikan. Zina mulut, ngomong bla 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 yang berkaitan dengan zina. Zina hati, menghayal, berandai-andai. Kemudian apa? Aduh, ini mencuri. Mencuri. Oh, saya mencuri pena. Walaupun pena itu mencuri juga. Walaupun sendal yang bukan miliknya mencuri juga. Nah, yang bukan haknya itu namanya mencuri. Kemudian apalagi minum yang mengandung bahan yang memabukkan, minum minuman keras, apalagi main judi, ya main judi. Ini yang harus dijauhkan. Jadi orang-orang ahli surga adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari zina, menjauhkan diri dari mencuri, menjauhkan diri dari minum minuman keras, menjauhkan diri dari permainan judi, menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia, menjauhkan diri dari perkataan yang menyinggung orang lain, menjauhkan diri dari perkataan kotor, menjauhkan diri dari mencaci maki, menghina dan merendahkan orang. Jadi ini yang harus kita jauhkan. Jadi kalau tidak bisa menjauhkan, ya tempatnya sebaliknya, bukan surga tapi neraka. Apalagi dusta. Dalam Al-Quran selalu diulang-ulang nih. Ya, wailul lil mukazzibin, celakalah bagi orang-orang pendusta. Kata-kata wailul lil mukazzibin ini berulang-ulang sebanyak 9 kali, berulang-ulang. Celakalah bagi mereka yang pendusta. Seperti apa? Kaum Ad, ya, kaum Fir'aun, ya kan? Kaum Sabah. Dan mereka mendustakan. Kemudian dia pun berdusta. Bahkan kadang dia berani berdusta atas nama Allah, kayak iblis laknatullah, nauzubillah min dzalik. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh menjauhkan diri dari
yang disebut tadi. Selanjutnya yang ketiga, selalu aktif dalam menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Kemudian infak, wakaf dan sedekah. Ada istilah sekarang, apa istilahnya? Istilah S3. Apa tuh S3? S3 istilahnya. Sedekah sehari 1000. Itu aja kalau bisa dilakukan udah luar biasa itu. Ya, S3, sedekah sehari 1000. Jadi bayar zakat ya, infak wakaf ya, masih makan fakir miskin iya. Apalagi di bulan Ramadan, minimal sekurang-kurangnya ngasih makan orang-orang puasa. Kalau tidak ya minimal kasih air minum untuk menghilangkan dahaga pada saat berbuka dan malam harinya. Menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fakir-fakir miskin, ya. Nah, dan orang-orang yang membersihkan hati. Itulah golongan ahli surga Firdaus. Ya, yang keempat, kuat menahan nafsu dari perbuatan maksiat. Nah, itulah orang puasa. Puasa fardu di bulan Ramadan, puasa sunat di luar Ramadan. Sebulan Ramadan puasa fardu, ada yang 29, ada yang 30 hari. Nah, nanti Syawalnya dia puasa 6 hari bulan Syawal. Senin Kamis dia puasa, hari Senin, hari Kamis. Apalagi puasa Yaumil Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah atau bulan Komariah. Ya, bukan bulan Syamsiah, bulan Komariah. Mereka bisa menahan diri, bisa menahan nafsu dari makan minum itu di bulan puasa. Nah, di luar puasa bulan Ramadan dia puasa sunnah. Kemudian apa lagi? Menghindarkan dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat apa? Perbuatan maksiat yang tadi di awal sudah disampaikan. Itu namanya maksiat. Menahan nafsu, karena menahan nafsu merupakan jihad. Di perbuatan maksiat itu harus dihindari. Nafsu ini kalau tidak dikendalikan, ya, itu akan menghancurkan. Inna nafsa la ammaratim min bisu. Nah, bisu. Jadi sesungguhnya nafsu itu bisa membawa kita kepada kesesatan. Tidak boleh dihapus, tidak boleh dihancurkan. Karena memang manusia diberi akal, diberi nafsu, tapi nafsunya dikendalikan. Ya, nafsunya dikendalikan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang nafsu. Tapi saat ini kita berbicara dulu tentang surga. Insya Allah pertemuan berikut dengan neraka. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya, nah, dari inti tadi orang-orang ahli surga tadi, yaitu dapat menjaga amanah. Amanahnya dijaga, bisa dipercaya maksudnya. Ya, bisa dipercaya. Jadi orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang diberi beban kepadanya, tapi dia amanah, dikerjakannya dengan tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Dan yang terakhir, untuk selalu menepati janji. Orang-orang yang senantiasa menepati janji.
Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua surga Aden namanya. Ini kalau saya uraikan panjang bener ini ya, tapi tidak bisa diuraikan panjang. Di surga Aden ya, atau Jannatul Adnin tajri min tahtihal anhar ya. Nah, dalam Al-Qur'an surga Aden disebut-sebut sebanyak 11 kali. Surga Aden ini dalam Al-Quran disebut-sebut sebanyak 11 kali. Subhanallah. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Nah, itu kan. Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa'attahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah kami, ya Allah Tuhan kami, ya Allah Rabb kami, ya Allah Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semuanya. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, surah Quran surat Al-Mu'min ayat ke-8. Apalagi di ayat berikutnya, Jannati adnin mufattahatalahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifaqihatin kasiratin wasaro ya. Kemudian wa indahum qasiratut tarfi atsrabun haza ma tu'aduna liyaumil hisab. Nah, ini kita bisa lihat dalam surat Al-Qasas ayat 50 sampai dengan 54, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berteletekan ya, mereka duduk di pentas-pentas gitu ya, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minum-minuman yang nyaman, yang enak di surga. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang Allah janjikan kepada mereka di hari berhisab. Saudara sekalian, selanjutnya Allah berfirman, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawiro min zahabin wa yalbasuna siyaban khudram min sundusi wa istabrok muttaqiina fiha alal aroiki nikmas sawabu wa hasunat murtafaqo. Ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 31. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Subhanallah.
Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan surga Aden ini. Namun kita tinggalkan saja dulu. Yang ketiga kita lihat namanya surga Naim atau Jannatun Naim. Nah saudara sekalian, surga Naim atau Jannatun Naim ialah surga yang penuh kenikmatan. Tiada habis-habisnya untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Mereka diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Ya. Surga Naim ialah surga yang penuh kenikmatan, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang airnya sangat lezat melebihi madu. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, ini khusus untuk mereka. Allah hapus segala kesalahan-kesalahan mereka dan dimasukkan di dalam surga Naim itu, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, bukan sekali dua kali tapi selama-lamanya. Saudara, surga Naim ialah surga untuk orang yang benar-benar berbakti kepada kedua ibu bapa. Saya ulangi, surga Naim adalah surga untuk orang yang benar-benar berbakti kepada kedua ibu bapa dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbakti kepada kedua ibu bapa dengan tetap berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka itu dimasukkan oleh Allah di surga Naim. Nah, jadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya benar-benar dimasukkan ke dalam surga Naim. Mereka dapat duduk-duduk di atas dipan-dipan sambil memandang pemandangan yang sangat indah dengan bidadari-bidadari yang jelita yang mendampinginya, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mereka diberi minum dari khamar atau khomar, ya, dari khamar murni, yaitu minuman keras kalau di dunia ini. Minuman keras yang sangat nikmat dan tiada memabukkan. Jadi ingat, ya, minuman-minuman keras yang ada di surga itu dihalalkan oleh Allah. Berbeda dengan minuman keras yang ada di dunia. Karena minuman keras yang ada di dunia itu di samping haram, dia juga memabukkan. Dia haram dan memabukkan. Ya. Sementara minuman keras yang berasal dari surga itu dihalalkan oleh Allah dan nikmatnya jauh lebih nikmat daripada khamar yang ada di muka bumi ini. Surga Naim ialah surga tempat orang yang paling dahulu beriman. Mereka yang paling dulu masuk Islam. Nah, dia, loh, kalau begitu bagaimana zaman Rasulullah atau zaman Nabi Adam? Nah, itu ya. Tentu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didulukan. Ya, itu. Jadi didulukan di orang yang paling dulu masuk dalam Islam. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian ya mungkin boleh saja termasuk kita yang sekarang ini. Ya, kalau dia memenuhi syarat. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bercengkrama atau bersenang-senang, masing-masing berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang jelita, yang tetap muda selama-lamanya, dengan membawa gelas-gelas, membawa cerek-cerek, membawa sloki-sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir tapi sangat nikmat. Subhanallah. Mereka tidak tidak menyebabkan sakit kepala, tidak menyebabkan mabuk, tidak menyebabkan
alergi. Justru dengan meminum air yang mengalir tadi, air dari surga tadi, dia makin sehat walafiat, semakin awet muda, semakin cerah wajahnya, semakin dekat kepada Allah, dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Mereka tidak mabuk, ya. Mereka dibawakan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Jadi kita tinggal milih aja buah-buahan. Kemudian ada lagi daging-daging yang enak, ya, dari yang kita suka. Mau daging apa kita, dari apa yang mereka inginkan. Mereka berkata dengan perkataan yang baik-baik dan yang mengucapkan salam, dan dia mengucapkan salam, ya. Jadi orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang kata-katanya selalu kata-kata yang baik-baik. Mustahil ahli surga mengucapkan kata-kata kotor. Mustahil ahli surga mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Mustahil ahli surga mengucapkan kata-kata dusta. Ya, jadi surga naim ialah surga tempat orang-orang atau golongan-golongan kanan. Maksudnya golongan kanan itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di antara pohon-pohon bidadara. Pohon bidadara itu adalah pohon yang indah, ya. Pohon-pohon yang rindang, gitu ya, yang tidak berduri. Kemudian ada pohon-pohon pisang, ada pohon-pohon ya yang buahnya sangat lezat, ada pohon-pohon yang tinggal ngambil buahnya. Mereka mendapatkan anugerah dari Allah SWT yang terbentang luas, mendapatkan air yang enak, air yang sejuk, air yang tercurah, yaitu air terjun dari tempat-tempat gunung-gunung yang tidak membahayakan. Jadi kita di surga itu tidak membahayakan. Nah, kemudian di surga ini mereka mendapatkan buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak ini adalah buah-buahan yang semua kita inginkan. Tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Artinya Allah menghalalkan itu. Di surga ini ada kasur-kasur yang empuk, yang tebal, kita tinggal baring-baring. Ada rumah-rumah yang indah, ada tempat kamar-kamar yang indah, ada kamar-kamar yang sejuk menyejukkan, dan kasur-kasur yang enak, tempat istirahat yang nyaman. Allah ciptakan untuk mereka, untuk orang-orang ahli surga ini, bidadari-bidadari yang jelita, yang secara langsung seketika kita menginginkan, seketika itu Allah ciptakan bidadari-bidadari itu. Ingat dalam beberapa hadis, bidadari itu satu orang laki-laki 140 bidadari. 140 bidadari. Subhanallah. Nah, bidadari itu selalu dalam keadaan gadis, dalam keadaan perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya. Jadi Allah ciptakan bidadari itu yang betul-betul menyayangi, sayang, dan kita mencintai dia, dia mencintai kita, dan dia menyenangkan dan sangat menyenangkan. Itulah tempat-tempat yang Allah janjikan. Nah, sebagai sandaran untuk menguatkan pernyataan tadi, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau la kafarna anhum syai'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, tentu kami tutup atau menghapuskan semua kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam
surga naim atau jannatun naim. Ini seandainya ahli kitab mereka bertaubat. Surat Al-Maidah ayat 65. Selanjutnya dalam surat Al-Qalam ayat 34 juga Allah berfirman, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga atau jannatun naim, atau surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Tuhannya. Kemudian di ayat lain, innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga atau jannatun naim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Jadi orang yang benar-benar benar-benar berbakti kepada kedua ibu bapa dan beriman dan bertakwa kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia betul-betul yakin dan takwa kepada Allah SWT. Inilah janji Allah, ya. Orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga naim atau jannatun naim. Dan sebaliknya, orang-orang durhaka tempatnya adalah neraka jahim. Selanjutnya Al-Quran, innal abroro lafi naim alal araiki yang zurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqauna min rohiki makhtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yasrobu biha muqarrabun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam surga naim atau jannatun naim. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang-mandang kiri kanan. Wah, enak. Kemudian kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang ditempatkan di tempat yang bagus, ya. Kemudian ada lagi di sana kasturi, dan untuk yang demikian itu kata Allah hendaknya orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jannatun naim. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasmin. Tasmin itu adalah mata air yang apabila diminum oleh orang-orang yang ada di dekatnya, adalah orang-orang yang meminum itu dilihat oleh Allah dan diberikan oleh Allah keredoannya. Jadi seperti itu. Nah, ini ayatnya panjang dan banyak lagi, ada beberapa. Ini kalau dilanjutkan mungkin terlalu panjang. Kemudian yang keempat adalah surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Nah, jannatul ma'wa ialah surga tempat kediaman akhir untuk selamanya, khalidina fiha abadan. Jannatul ma'wa ialah tempat orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dia beriman dan mengerjakan amal soleh. Juga tempat orang-orang yang takwa, patuh dan takjub kepada kebesaran Allah. Juga tempat orang-orang yang sanggup menahan diri dari keinginan hawa nafsu, misalnya puasa,
menahan diri dari syahwat, menahan diri dari emosi, menahan diri dari segala macam perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Itu jadi menahan diri dari hawa nafsu. Orang-orang tersebut mendapatkan surga atau jannatul ma'wa sebagai tempat tinggal yang abadi di dalam surga, kholidina fiha, abada, selama-lamanya. Nah, surga ma'wa atau jannatul ma'wa adalah tempat bagi orang yang beriman, orang yang beramal saleh, yang sanggup menahan diri dan sabar. Nah, ini yang susah nih, sabar. Tapi jangan pula gara-gara sabar diinjak kepalanya pun sabar juga, bukan seperti itu. Ya, sabar di sini adalah sabar dalam mengerjakan sholat, sabar dalam mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, sehingga semua terlaksana secara baik sesuai dengan syariat. Nah, mereka mendapatkan pahala ya terhadap apa yang telah mereka kerjakan, yaitu jannatul ma'wa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ammaladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka tempatnya adalah surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Nah, jannatul ma'wa ini sama dengan tempat kediaman yang mulia, ya, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Allah melanjutkan, wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya tempatnya adalah surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Al-Quran surat An-Naziat ayat 39 sampai 41. Kemudian walakot rohu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad atau Rasulullah SAW telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang telah ditentukan atau waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada jannatul ma'wa. Jadi jannatul ma'wa itu berada di dekat Sidratul Muntaha. Nah, di mana Sidratul Muntaha itu? Wallahu alam bissawab, karena hanya Allah yang maha mengetahui. Saudara, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, orang-orang yang dapat menahan hawa nafsunya, maka mereka memperoleh jannatul ma'wa sebagai tempat kediaman yang abadi untuk selama-lamanya. Tempat ini sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang telah mengerjakan amal saleh. Yang kelima, surga Darussalam. Surga Darussalam atau jannatul Darussalam. Nah, saudara, surga Darussalam ialah surga yang disebut-sebut sebagai kampung keselamatan bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang bertakwa dan mengharapkan ampunan Allah. Allah menjanjikan kepadanya surga yang luas seluas langit beserta seluas bumi. Di seluas langit dan seluas bumi
untuk orang-orang yang bertakwa. Surga Darussalam adalah untuk orang-orang yang hatinya mau bersujud di hadapan Allah. Kalau gitu ada orang yang tak mau bersujud? Ada. Ya. Tak mau dia sujud. Dia beriman katanya tapi tak mau sujud kepada Allah. Ya. Dia tidak mau sholat. Ya, tak mau dia sujud. Padahal mereka ditanya gajimu berapa sampai berani meninggalkan sholat, tidak ada apa-apanya, tapi mereka tidak sadar kenapa di sana ada kesombongan. Nah, orang yang sombong diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Nah, surga Darussalam tadi saya sampaikan untuk orang yang hatinya mau bersujud di hadapan Allah. Dialah Allah pelindungnya. Ya, nah, mereka rela menginfakkan harta bendanya, kemudian mereka mengerjakan amal soleh, mereka menyisihkan waktu tenaganya untuk membantu orang lain, mereka mendoakan kebaikan kepada orang lain, mereka mendoakan semoga orang lain juga turut bahagia. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka inilah janji Allah. Ya, tempatnya adalah surga. Nah, saudara sekalian, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Di awal sudah disampaikan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bulan puasa juga begitu, supaya la'allakum tattaqun. Nah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan mengharapkan surga yang sangat luas, yang luasnya seluas langit beserta bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Untuk orang takwa. Kemudian sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi war rasuli dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim, kata Allah. Berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Kemudian Allah juga berfirman, tadi surat Al-Hadid ya, Quran surat Al-Hadid ayat 21. Kemudian lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan bagi mereka disediakan surga Darussalam. Ya, ingat, bagi mereka disediakan surga Darussalam pada sisi Allah Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amalan-amalan yang soleh yang selalu mereka kerjakan. Jadi amal soleh itu yang melindungi dari siksa neraka, membawanya kepada surga Darussalam. Selanjutnya Allah berfirman, wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru manusia, masuklah kamu ke surga Darussalam,
dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Surat Yunus ayat 25. Saudara sekalian, selanjutnya yang ke-6 adalah surga aliyah atau jannatin aliyah, ya. Surga aliyah atau jannatin aliyah. Jannatin aliyah ialah surga yang tinggi, yaitu tempat orang-orang orang-orang yang diberikan kepadanya kitab atau catatan kebaikan. Dari sebelah kanannya ia hidup di dunia melakukan perbuatan baik. Jadi surga aliyah ini ialah surga yang tinggi, tempat orang-orang yang diberikannya kitab atau catatan kebaikan dari sebelah kanan, ya, bukan sebelah kiri, ya. Sebelah kiri tempatnya neraka, sebelah kanan tempatnya adalah surga, ya. Nah, ia hidup di dunia melakukan perbuatan baik dan melakukan perbuatan yang diridhoi Allah. Mereka orang-orang itu di akhirat berada dalam kehidupan yang mulia, ya, kehidupan yang mulia, dan ditempatkan di surga aliyah yang Allah ridhai. Di surga aliyah itu disediakan buah-buahan yang sama dengan yang tadi, ya, yang sangat dekat dengannya dan mudah dijangkau. Jadi tinggal ngambil aja, kalau mau ya tinggal ngambil. Allah menyuruh untuk menikmatinya sepuas hati tanpa hisab, ya, sepuas-puasnya tanpa hisab. Nah, kemudian surga aliyah ini adalah surga yang merupakan hadiah dari Allah untuk orang-orang yang melakukan amal kebajikan secara ikhlas. Ingat, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin, yang ikhlas. Nah, surga aliyah ialah surga yang tinggi. Aliyah itu tinggi. Pada hari itu banyak muka yang berseri-seri. Mereka merasa senang atas usahanya di bumi. Kemudian mereka diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surga aliyah ini tidak ada perkataan yang sia-sia. Jadi perkataannya yang baik-baik semua, kata-kata yang indah-indah semua, ucapan yang mengembirakan semua. Tidak ada ucapan-ucapan kotor, tidak ada ucapan-ucapan yang menjerumuskan, apalagi hoax. Kalau sekarang namanya hoax. Nah, ya. Di dalamnya mengalir sungai-sungai. Di dalamnya mengalir mata air yang menyejukkan dan menyegarkan, subhanallah. Bisa diminum secara langsung, ya, bisa juga untuk mandi, dan ini sangat menyegarkan badan. Di surga aliyah juga terdapat tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang berisi minuman-minuman yang menyegarkan. Ya, jadi ada tahta, tempat-tempat duduk, ya, dan minuman-minuman yang menyegarkan. Juga Allah sediakan bantal-bantal untuk sandaran. Jadi kalau misalnya di kursi ada sandaran, ada bantal-bantal yang tersusun rapi dan permadani yang terhampar, yang sangat indah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umura'u kitabiyah, ya. Amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah inni donantu anni mulakin hisabiyah
fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu wasrobu haniyah kulu wasrobu haniyah hani ambima aslaftum fil ayyamil kholiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredoi dalam surga aliyah atau surga yang tinggi. Nah, di sana ada buah-buahan yang dekat, tinggal ngambil. Ya, kemudian dia makan dan minum dengan seenak-enaknya tanpa hisab. Kemudian inilah balasan kamu dengan apa yang kamu kerjakan pada waktu masih hidup. Nah, saudara sekalian, ini Quran surat Al-Haqqah ayat 19 sampai ayat 24. Dan selanjutnya kita masuk ke yang ketujuh namanya surga mukromun atau jannatul mukromun. Nah, jannatul mukromun atau surga mukromun adalah surga yang dimuliakan Allah untuk orang-orang yang sholat secara terus-menerus dan berjamaah. Ingat ya, sholat fardu terus-menerus dan berjamaah. Ya, orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk fakir miskin, kemudian orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Inilah tempat surga mukromun. Nah, kemudian surga mukromun ialah surga untuk orang-orang yang memelihara kehormatan. Ya, jadi kalau ibu-ibu wanita pakai hijab, ya, pakai hijab, tidak buka-buka aurat. Kalau bapak-bapaknya pakai baju pakaian yang menutup aurat, sehingga dia mulia dengan pakaiannya itu. Jadi mereka yang memang betul-betul menutup aurat, ya, orang-orang yang memelihara kehormatannya, orang-orang yang memelihara amanat-amanatnya, orang-orang yang memelihara janji, artinya yang menepati janji, orang-orang yang memberikan kesaksian yang benar, tidak kesaksian palsu. Dan mereka orang-orang yang benar-benar siddiq. Nah, surga mukromun ialah tempat orang yang beruntung, yaitu surga paling baik dan paling indah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza sammahul khairu manu'a illa musallin illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun alladzina fi amwalihim haqqu ma'lum lisaili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabin walladzina hum min azabir rabbihim musfikun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Saudara sekalian, kata Allah, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah,
Ya, itulah manusia tuh. Keluh kesah. Kasih sehat susah, kegemukan ngeluh, ya kan? Banyak duit ngeluh, tidak punya duit ngeluh, badan sehat besar ngeluh, kasih pekerjaan ngeluh, tidak dapat kerja ngeluh, makan enak ngeluh, tidak makan enak ngeluh, itu aja. Tapi nauzubillah, ini yang tidak boleh kikir. Kikir itu medit, cekel, bakhil, jaguang, dedekut. Kata Allah, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Memang itu sifat manusia. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan dan rezeki, dia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, ini ada kecualinya. Tidak semua keluh kesah, tidak semua bakhil, tidak semua kikir, kecuali kata Allah orang-orang yang mengerjakan sholat dan sholatnya berjamaah, gitu loh. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya berjamaah, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu untuk fakir miskin, ya. Untuk orang-orang yang meminta, orang-orang yang tidak punya, dia membantu orang-orang yang orang-orang yang ikhlas, yang hanya mengharapkan balasan dan ridho Allah, dan orang-orang yang takut dengan azab Allah. Karena sesungguhnya kata Allah, azab Allah itu tidak dapat diingkari, ya. Nah, jadi mereka tidak merasa aman dengan adanya azab Allah. Dan orang-orang yang memelihara harga dirinya, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau orang-orang yang ya istri-istri gitu ya, nah, istri-istri atau budak-budak mereka yang mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela kata Allah. Kalau dengan istri-istrinya, dengan suaminya tidak tercela. Siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah sekalian, kalau kita lihat surga mukramun ini, ya, atau jannatul mukramun ini, untuk orang-orang yang betul-betul mengerjakan sholat fardu berjamaah, orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memang senantiasa menyayangi sesamanya sehingga mereka merasa nyaman, ya. Nah, yang berikutnya yang ke-8 namanya surga khuldi atau darul muqamah, ya, atau darul khuldi atau darul muqamah. Darul khuldi adalah sebuah nama surga yang disebut dalam Al-Quran sebagai pilihan yang mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Dia menjauhkan diri dari segala dosa-dosa besar. Kemudian mereka berusaha untuk berbuat kebajikan. Mereka menjauhi segala apa yang Allah larang. Mereka meninggalkan segala kemurkaan. Mereka meninggalkan segala perbuatan yang memang dilarang oleh Allah. Nah, Jannatul Khuldi atau Darul Muqamah adalah sebuah nama surga yang ada dalam Al-Quran untuk orang-orang yang benar-benar menjauhkan diri dari dosa. Kemudian Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Allah memasukkan ke tempat yang mulia, yaitu yang disebut dengan Darul Muqamah.
Kemudian ini merupakan karunia Allah. Di dalamnya tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Allah berfirman, "Qul azalika khairun am jannatul khuldi." Al jannatu am jannatul khuldil lati wa'idal muttaquna kanat lahum jazaan jaza'aw wa masiro. Katakanlah apa atau azab yang demikian itu yang baik, atau jannatul khuldi atau tempat yang kekal yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dialah Allah yang menjadi balasan dan tempat kembali bagi manusia, bagi kita semua. Jadi katakan, apakah susah, apakah surga? Ya, surga yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasobu wala yamassuna fiha lughub, yang menempatkan kami dalam darul muqamah atau surga darul muqamah dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tiada pula merasa lesu, kata Allah. Quran surat Fatir ayat 35. Dan terakhir saudara disebut dengan surga Darul Qoror. Yang ke-9 disebut dengan surga Darul Qoror. Surga Darul Qoror ini adalah surga atau kampung akhirat, ya, kampung akhirat yang kekal abadi. Nah, gini ya, yang kekal untuk orang-orang yang beriman yang menyeru kepada kebaikan. Jadi orang-orang beriman itu menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi dia mengajak kepada kebaikan, kemudian dia berusaha mencegah kemungkaran. Belum terjadi, bukan sudah terjadi, belum terjadi dicegah kemungkaran. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka, kata Allah, diberi kepadanya darul qoror. Nah, ini kata Allah, ini darul qoror. Itulah rezeki, ya. Darul qoror merupakan rezeki tanpa hisab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala alladzina amanu ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirati darul qoror. Man amila sayi'atan fala yujza ila misraha, wa man amila solihan min dzakari au unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Orang-orang yang beriman itu berkata. Nah, jadi orang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku. Kata orang beriman. Jadi kalau kadang kita beriman, jadi diajak kita mengajak kepada orang-orang kepada kebaikan. Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara,
Dan sesungguhnya akhirat itu adalah kekal. Di dalamnya ada darul qoror, negeri yang kekal, darul qoror atau surga yang kekal abadi ya. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga yang disebut dengan darul qoror. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Subhanallah. Itulah dia saudara sekalian yang disebut dengan surga atau nama-nama surga. Baik saudara-saudara sekalian, mungkin ini saja dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah SWT, khilaf dan salah adalah kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada saudara sekalian kalau tersinggung atau tidak tepat membacanya atau tidak sempat menyampaikannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.